Halo anak-anak, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Mem harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, materi pada hari ini yang akan Mem sampaikan adalah menyelesaikan masalah mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat negatif. Nah, coba kamu perhatikan langkah-langkahnya ya. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan operasi hitung campuran. Nah, langkah pertama, operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Langkah kedua, perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Langkah ketiga, perkalian dan pembagian dikerjakan berurut mulai dari yang terdepan. Dan langkah yang keempat, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurut dari depan. Oke anak-anak, coba kamu perhatikan contoh soal berikut. Nah, nomor 1, seekor burung elang berada 20 meter di atas permukaan air laut. Seekor ikan lumba-lumba berada 10 meter di bawah permukaan air laut. Jarak sebuah menara dengan bibir laut sama dengan 12 kali jarak burung elang dengan ikan lumba-lumba tersebut ditambah 132 meter. Tentukan jarak sebuah menara dengan bibir laut tersebut. Nah, cara menyelesaikannya, yang pertama itu masih ingat kan? Yang Mem katakan kalau menyelesaikan soal cerita dibaca dulu soalnya, diamati, kemudian lakukanlah langkah berikutnya, yaitu menuliskan, diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, diketahui dari kalimat awal dulu kita lihat. Nah, di situ dikatakan tinggi burung elang di atas permukaan air laut. Nah, kalau di atas artinya positif, di atas permukaan air laut ya. Nah, berarti dia positif 20. Tinggi lumba-lumba di bawah permukaan air laut adalah negatif 10 karena di bawah permukaan air laut ya. Ditanya, jarak sebuah menara dengan bibir laut adalah berapa meter? Itu pertanyaannya. Nah, kita kerjakan. Cara menjawabnya di sini sudah ada kata kuncinya. Jarak sebuah menara dengan bibir laut sama dengan 12 kali jarak burung elang dengan ikan lumba-lumba tersebut ditambah 132 meter. Kita masukkan ya ke dalam kalimat matematikanya. Berarti 12 dikali buka kurung 20 dikurang dalam kurung negatif 10 ya, tutup kurung ditambah 132. Kamu perhatikan ya, ini sudah ada membuat tanda garis bawah di bawahnya itu artinya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, masih ingatkan langkah-langkah tadi syaratnya? Nah, yang di dalam kurung yang duluan dikerjakan, oke? Nah, yang lainnya itu tetap angkanya atau bilangannya. Berarti 12 dikali 20 negatif kali negatif menjadi positif. Positif 10. Ini di dalam kurung ya. Ditambah 132. Sama dengan, nah yang di dalam kurung lagi di luar dikerjakan. Berarti 12 dikali 30 ditambah 132. Nah, perkalian dengan penjumlahan berarti perkalian di luar dikerjakan. Berarti 360 ditambah 132. Sama dengan 492. Jadi, jarak sebuah menara dengan bibir laut adalah 492 meter. Kita perhatikan lagi contoh soal yang kedua. Gino dan Ibel bersama-sama menyelam di Nusa Lembongan, Bali. Gino menyelam dengan kecepatan 5 meter per menit. Ibel menyelam dengan kecepatan 4 meter per menit. Keduanya menyelam dengan waktu yang sama, yaitu 12 menit. Pada kedalaman berapa Gino dan Ibel berada? Tentukan jarak siapa yang paling jauh dari permukaan air laut. Nah, tadi kamu sudah membaca soalnya ya. Kalau belum paham diulang lagi dibaca soalnya ya nak ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan dengan menuliskan, diketahui, ditanya, dan dijawab.
Di situ di kalimat awal bahwa Gino dan Ibel bersama-sama menyelam ya. Kecepatan Gino menyelam adalah 5 meter per menit. Nah, yang diketahui kedua, Ibel menyelam dengan kecepatan 4 meter per menit. Keduanya menyelam dalam waktu yang sama, yaitu 12 menit. Yang ditanya, pertanyaan yang A, ya, pada kedalaman berapa Gino dan Ibel? Nah, maksudnya ini berapa meter kedalamannya ya. Selanjutnya, yang B, jarak siapa yang terjauh? Oke. Nah, cara menyelesaikannya kita perhatikan. Berikutnya yaitu kita jawab ya. Gino menyelam dengan kecepatan 5 meter per menit. Jadi jika dalam 12 menit, berapakah kedalamannya di bawah permukaan air laut? Berarti tinggal kita kalikan 12 dikali 5 ya, jadi 60 meter. Oke, Gino menyelam sejauh 60 meter di bawah permukaan air laut. Kalau dinotasikan ke dalam bilangan bulat negatif, berarti negatif 60. Nah, selanjutnya Ibel menyelam dengan kecepatan 4 meter per menit. Jika 12 menit, berarti 12 dikali 4 ya, sama dengan 48. Nah, jadi Ibel menyelam sejauh 48 meter di bawah permukaan air laut. Nah, jika dinotasikan ke bilangan bulat negatif, berarti negatif 48. Nah, kita langsung dapat jawaban yang bagian B. Maka jarak yang terjauh dari permukaan air laut sudah pasti adalah Gino, ya. Baiklah anak-anak, sekian dulu mata pelajaran matematika yang dapat Mem sampaikan. Semoga dapat membantumu. Oke, semangat. Thank you.